Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonex Service. Baik teman-teman, di depan saya sudah ada handphone Infinix X665B atau Hot 12i. Hot 12i kita cas dengan kondisi mati bisa 100%. Tapi jika kita nyalakan, dia akan boot loop sampai logo, terus nanti ada animasi logo XOS, lalu dia kembali lagi mati dan di logo Infinix lagi. Jadi artinya handphone ini boot loop, tidak bisa masuk ke menu utama. Kerusakan ini bisa terjadi beberapa macam penyebabnya, bisa jadi software, bisa jadi juga karena baterai atau alias baterainya sudah error di bagian BMS nya, baterai management system, dan biasanya harus kita jumper di bagian fuse baterai. Di video saya sudah banyak yang membahas tentang penjumperan fuse baterai. Jadi analisanya kita harus coba dari kasus yang paling ringan terlebih dahulu. Kalau kita menentukan di software dulu, kita akan resikonya kehilangan data, dan pada posisi seperti ini tidak bisa di backup datanya. Jadi yang pertama kali biasa saya lakukan adalah dengan dibongkar dan kita cek bagian BMS baterainya terlebih dahulu daripada softwaring dan kehilangan data. Sebelum masuk ke baterai, kita cek mesinnya terlebih dahulu. Kita cek di soket VBAT-nya, konektor baterainya, apakah terjadi short di bagian mesinnya atau tidak. Pada positif tidak bergerak, berarti aman, tidak terjadi short pada mesin handphone ini ya. Dan lanjut kita cek, kita lepas terlebih dahulu baterainya untuk kita cek bagian BMS baterai atau fleksibel baterainya. Akan kita coba dekatkan terlebih dahulu. Di sini ternyata bagian fuse baterainya sudah dibuang dan sudah diganti dengan jumper. Berarti baterainya ini sudah pernah di jumper di bagian fuse baterainya. Kemungkinan bagian baterai tidak bermasalah ya. Jadi pada baterai sudah pernah di jumper, dan tadi sudah saya coba dengan baterai lain juga, ternyata hasilnya sama saja. Berarti kesimpulan bukan pada baterainya kerusakannya ya. Setelah kita pastikan bagian baterai bukan menjadi penyebab restart atau boot loop pada Infinix Hot 12 ini, lalu kita lanjut ke bagian software. Kita akan coba hard reset atau reset melalui recovery mode dengan menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Kita tahan. Setelah muncul logo, akan kita lepas tombol powernya, tapi tetap tahan tombol volume atasnya. Di sini saya tidak menggunakan casing, jadi agak sedikit susah. Setelah muncul logo XOS seperti ini, kita tekan dan tahan tombol volume atas dan power. Agak lama, sekitar 1-3 detik kan, supaya muncul menu web datanya ya. Lalu kita arahkan dengan tombol volume ke bawah untuk naik turunnya ke tulisan web data atau factory reset. Lalu OK nya kita gunakan tombol power. Kita konfirmasi dengan kita turunkan ke bawah kursornya factory data reset. Di sini kita harus konfirmasi ke customer dulu untuk kehilangan datanya ya. Jadi semua data yang di handphone hilang dan setelan kita kembali ke setelan pabrik. Kita tunggu sampai booting, dan tadi prosesnya cukup cepat ya.
jadi hanya sekitar 1 detikan. Kita akan tunggu bootingnya, apakah dengan kita reset saja sudah bisa masuk ke menu utama. Dan alhamdulillah sudah bisa masuk ke menu setup awal, jadi handphonenya ini sudah tidak boot loop lagi, tinggal kita setup ulang dari awal handphonenya, dan nanti kita akan dibawa masuk ke menu utama. Kita pilih bahasa dan lain-lain, kita ikuti saja setupnya, dan nanti kita sudah bisa masuk ke menu utama. Jadi langkahnya seperti itu ya teman-teman. Jika kita mengalami handphone boot loop, kita lakukan hal yang ringan terlebih dahulu, kita lakukan yang tidak beresiko terlebih dahulu. Kita cek bagian baterainya terlebih dahulu yang sering menyebabkan handphone boot loop, fuse baterainya, dan ternyata tadi sudah dikerjakan. Dan kita coba ganti, kalau punya baterai cadangan kita coba ganti dengan baterai cadangan, tapi kalau masih tetap sama saja baru kita melangkah ke selanjutnya. Dan handphonenya ini masuk ke FRP ya, Factory Reset Protection. Jadi kita tanyakan ke usernya, jadi kita tanyakan kunci pola atau akun Gmail yang terpasang di handphone ini. Setelah nanti dimasukkan kunci pola atau akun Gmailnya, baru handphone bisa kita gunakan lagi. Tapi kalau lupa akun dan juga polanya atau kunci layarnya, kita terpaksa bypass FRP-nya terlebih dahulu. Ya, jadi handphone ini sekarang sudah normal lagi, bisa digunakan dengan kita reset data pabrik. Baik teman-teman, langkah-langkahnya sudah kita ketahui bersama. Jika kerusakan ini terjadi di handphone teman-teman, mungkin bisa diterapkan langkah-langkahnya. Baik, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.